Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul kepuasan kerja. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Widya Adisti Saliani. Yang kedua, Nazilia. Yang ketiga, Nurul Hidayanti. Yang keempat, Nurjana Patawe. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada teman saya pemateri yang akan dibawakan oleh Nurul Hidayanti. Misi kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan senang maupun tidak senang terhadap pekerjaannya. Perasaan senang ataupun tidak senang tersebut muncul karena pada saat karyawan bekerja mereka membawa serta keinginan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalu yang membentuk harapan kerja mereka. Harapan kinerja inilah yang merupakan motivasi kerja karyawan. Makin tinggi harapan kerja ini dapat terpenuhi, maka makin tinggi tingkat kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja menurut para ahli. Menurut Bajuri 2009, keputusan kerja tidak dapat dipisahkan oleh motivasi kerja yang seringkali merupakan harapan kerja karyawan. Gambaran yang akurat tentang hubungan ini adalah bahwa motivasi kerja menyumbang timbulnya kepuasan kerja yang tinggi. Kepuasan kerja akan tinggi apabila keinginan dan kebutuhan karyawan yang menjadi motivasi kerja terpenuhi. Menurut Alo 1997 berpendapat bahwa kepuasan kerja mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap kinerja karyawan. Kepuasan kerja karyawan itu diperoleh dari supervisor yang mampu memberikan motivasi melalui tindakan dan perilaku manusiawi, serta memperhatikan hubungan antara manusia yang kohesif antara para pekerja. Teori-teori kepuasan kerja. Di bawah ini dikemukakan teori-teori tentang kepuasan kerja, yaitu 1. Teori keseimbangan atau equity theory. Menurut teori ini, puas atau tidaknya karyawan merupakan hasil dari membandingkan antara input outcome. Jadi jika perbandingan tersebut dirasakan seimbang, maka karyawan tersebut akan merasa puas. Kedua, teori perbedaan discrepancy theory. Apabila yang didapat karyawan ternyata lebih besar daripada apa yang diharapkan, maka karyawan tersebut menjadi puas. Ketiga, teori pemenuhan kebutuhan atau need fulfillment theory. Menurut teori ini, kepuasan karyawan bergantung pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan karyawan. Keempat, teori pandangan kelompok atau social difference group theory. Menurut teori ini, kepuasan karyawan bukanlah bergantung pada pemenuhan kebutuhan saja, tapi sangat bergantung pada pandangan dan pendapat kelompok yang oleh para karyawan dianggap sebagai kelompok acuan. Kelima, teori dua faktor dari Herzberg. Dua faktor yang dapat menyebabkan timbulnya rasa puas atau tidak puas menurut Herzberg yaitu faktor pemeliharaan atau maintenance factor dan faktor pemotivasian atau motivational factor. Keenam, teori pengharapan atau acceptance theory. Pengharapan merupakan kekuatan keyakinan pada suatu perlakuan yang diikuti dengan hasil khusus. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ada dua faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu faktor yang ada pada diri karyawan dan faktor pekerjaannya. Faktor karyawan. Ada faktor karyawan, kecerdasan IQ, kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja masa kerja, kepribadian, emosi, cara berpikir, persepsi, dan sikap kerja. Setiap pekerja yang berkembang dalam lingkungan yang memberikan tantangan konstan, perlu adanya sesuatu yang membuat karyawan terus-menerus berpikir dan menggunakan kekuatan pikiran, keterampilan, pendidikan, dan keahliannya untuk mencapai solusi. Faktor pekerjaan, jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat atau golongan, kedudukan, untuk mutu pengawasan, jaminan finansial, kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja. Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Faktor-faktor itu sendiri dalam perannya memberikan kepuasan kepada karyawan bergantung pada pribadi masing-masing karyawan. Indikator-indikator kepuasan kerja.
Kepuasan kerja yaitu sikap emosional yang menyenangkan dan sangat mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan presentasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Menurut Rifai 2009, indikator kepuasan kerja diukur dari: yang pertama, isi pekerjaan, yaitu penampilan tugas pekerjaan yang aktual dan sebagai kontrol terhadap pekerjaan. Karyawan akan merasa puas bila tugas kerja dianggap menarik dan memberikan kesempatan belajar dan menerima tanggung jawab. Yang kedua, supervisi, yaitu adanya perhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan kepada bawahan sehingga karyawan akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang penting dari organisasi kerja, akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Karyawan akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang penting dari organisasi kerja, akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, organisasi dan manajemen, yaitu mampu memberikan situasi kerja yang stabil untuk memberikan kepuasan kerja kepada karyawan. Yang keempat, kesempatan untuk maju, yaitu adanya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama bekerja, akan memberikan kepuasan pada karyawan terhadap pekerjaannya. Yang kelima, gaji atau insentif, yaitu jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari pelaksanaan kerja, apakah sesuai dengan kebutuhan dan dirasakan adil. Yang keenam, rekan kerja, yaitu hubungan yang dirasa saling mendukung dan saling memperhatikan antar rekan kerja yang menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan hangat, sehingga menimbulkan kepuasan kerja karyawan yang baik. Yang ketujuh, kondisi pekerjaan, yaitu kondisi yang mendukung ketersediaannya sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai dengan sifat tugas yang harus diselesaikannya. Dampak kepuasan kerja. Dampak kepuasan kerja adalah sebagai berikut. Wibowo 2015. Yang pertama, exit merupakan perilaku langsung dengan meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi baru atau mengundurkan diri. Yang kedua, voice, termasuk secara aktif dan konstruktif berusaha memperbaiki kondisi, termasuk menganjurkan perbaikan, mendiskusikan persoalan dengan atasan, dan melakukan beberapa bentuk aktivitas perserikatan. Yang ketiga, loyalty, berarti secara positif tetapi secara optimis menunggu kondisi membaik, termasuk berbicara untuk organisasi menghadapi kritik eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemennya melakukan sesuatu yang benar. 4. Neglect, secara pasif memungkinkan kondisi memperburuk dan termasuk kemangkiran secara kronis atau keterlambatan, mengurangi usaha dan meningkatkan tingkat kesalahan. Baik, kesimpulannya, kepuasan kerja itu penting dipelajari dalam kajian perilaku organisasi. Karena dengan mengetahui kepuasan kerja, maka akan memudahkan bagi organisasi untuk mengembangkan organisasi tersebut. Kepuasan kerja merupakan sebuah rasa senang terhadap apa yang telah dikerjakannya. Namun, kepuasan kerja bersifat subjektif. Kesimpulan kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima. Hubungan kepuasan kerja dengan variabel lain dapat bersifat positif atau negatif. Sekian. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.